Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan terkait masalah diyat dan kafaroh. Diyat secara bahasa adalah denda atau ganti rugi atas pembunuhan. Diyat secara istilah yakni merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana atau jinayat kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Sebab-sebab diyat wajib dibayar: pertama, pembunuhan sengaja dan pelaku dimaafkan keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang keempat, pembunuh lari namun identitas diketahui secara jelas. Yang kelima, qisas sulit dilaksanakan atau dalam arti tindak pidana badan atau fungsi, maka ia wajib membayar diyat. Macam-macam diyat. Yang pertama, diyat mughalladhah atau denda berat, yakni ia harus membayar 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta hiqqah dan 30 ekor unta jad'ah. Yang kedua, diyat mukhaffafah atau denda ringan dengan membayar 100 ekor unta dengan perincian 20 hiqqah, 20 jad'ah, 20 pintu makhod, 20 pintu labun, 20 ibna pintu labun. Hikmah disyariatkan membayar diyat, yakni mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan. Landasan hukum ditetapkan diyat yakni surat An-Nisa ayat 92. Kafaroh, denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Secara istilah, denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafaroh merupakan tanda taubat kepada Allah dan sebagai penebus dosa. Macam-macam kafaroh. Yang pertama, kafaroh pembunuhan, yakni jika dia dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia wajib membayar diyat mughalladhah serta membayar kafaroh atas pembunuhannya, yakni dengan memerdekakan budak muslim atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Yang kedua, kafaroh zihar, yakni perkataan suami kepada istrinya, seperti halnya kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya dia menyamakan istrinya dengan mahramnya, maka si suami tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan biologis dengan istrinya sebelum dia membayar kafaroh zihar, yakni dengan memerdekakan budak
atau puasa 2 bulan secara berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Yang ketiga, kafaroh melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Maka dia diwajibkan untuk membayar kafaroh seperti halnya kafaroh zihar. Dan juga dia harus mengqadai puasa yang ia tinggalkan. Yang keempat, kafaroh karena melanggar sumpah atau yamin, yakni dengan memberi makan 10 orang fakir miskin atau berpuasa 3 hari secara berturut-turut. Yang kelima, kafaroh ila. Kafaroh ila merupakan sumpah suami untuk tidak menggauli istri di masa tertentu. Seperti contoh, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu dalam waktu 1 minggu ini. Maka si suami harus membayar kafaroh ila, yakni sejenis dengan kafaroh yamin. Yang keenam, kafaroh membunuh hewan buruan di tanah haram saat berikhram. Maka dia membayar kafaroh dengan mengganti hewan ternak yang seimbang, atau memberi makan orang fakir miskin, atau berpuasa. Landasan hukum membayar kafaroh tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 95 dan surat Al-Maidah ayat 89. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan berikhram. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ikhram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan, atau dendanya membayar kafaroh yang memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.